Matius pasal 15:24 mau dibantah apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mana yang benar, Markus atau Matius? Baik, sebelumnya saya akan membacakan Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Dikatakan di sini, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang di pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sedangkan di dalam Markus, kalau kita bandingkan di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia di sini Yesus berkata kepada mereka di sini adalah murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, mana yang benar? Injil Matius yang mengatakan hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, atau Injil Markus yang mengatakan beritakan Injil kepada segala makhluk, artinya semua tanpa terkecuali. Nah, jawabannya dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Kenapa? Injil Matius pasal 15 ayat 24 dan pasal 10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 benar. Karena memang misi awal atau misi pertama Yesus itu datang untuk bangsa Israel. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya awal sekali itu untuk meyakinkan bangsa Israel, ya, bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan atau yang mereka tunggu-tunggu. Ya, jadi murid-muridnya diutus kepada bangsa Israel untuk memberitakan Injil keselamatan, bahwa Mesias yang mereka nanti-nantikan sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus sendiri mengakui bahwa dia adalah Mesias. Dia mengakui bahwa dia adalah Kristus. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26 dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jadi jelas bahwa Yesus mengakui bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Kristus itu sendiri. Nah, itulah sebabnya Yesus awal pertama sekali mengutus rasul-rasulnya, murid-muridnya kepada bangsa Israel dan berharap Injil yang diberitakan mereka bisa menerima, sehingga pemberitaan Injil tentang bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan kepada mereka, seandainya mereka menerima itu, maka hari ini tidak ada kekristenan. Tetapi oleh karena penolakan mereka terhadap Mesias mereka, ya, terhadap Kristus mereka, sehingga Injil tidak difokuskan lagi kepada bangsa Israel. Ingat, Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-24 tidak berhenti di situ. Masih ada pasal selanjutnya. Kalau kita lihat pasal Matius pasal 26, di situ diberitahukan tentang pemberitahuan penderitaan Yesus dan rencana untuk membunuh Yesus. Kemudian bagaimana Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian Yesus
makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Kemudian di dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal yang ke-27, Yesus diserahkan kepada Pilatus. Ya, kemudian Yesus di hadapan Pilatus, kemudian di dalam Yesus disalibkan. Nah, setelah Yesus disalibkan, kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kemudian Yesus sebelum naik ke sorga, ia memberikan amanat agung, perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, jelas, pergilah jadikanlah semua bangsa. Jadi tidak lagi difokuskan kepada satu bangsa saja, itu bangsa Israel. Tetapi Injil sekarang dikabarkan atau disebarluaskan kepada bangsa. Itulah sebabnya Yesus sebelum ia naik ke sorga, ia menyatakan, memberikan perintah amanat agung kepada murid-muridnya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, semua bangsa. Jadi siapapun orang yang percaya kepada berita Injil tentang Yesus Kristus, maka ia diselamatkan. Jadi Injil Matius pasal 15 ayat 24 itu benar, dan Injil Markus juga benar. Kenapa? Karena penolakan mereka terhadap Yesus, bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan kepada mereka, sehingga keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi atau non-Yahudi. Itulah sebabnya ada Injil Markus pasal yang ke-16 yang kita baca, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Para siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Jadi tidak ada yang salah, bahkan tidak bertentangan sama sekali. Karena Injil Matius pasal yang ke-15 tidak berhenti sampai di situ, masih sampai di pasal 28. Matius pasal 28 alam pasal terakhir sebelum Yesus naik ke sorga. Biarlah jawaban yang saya bagikan kepada kita ini cukup menjawab pertanyaan saudara, ya. Dan jikalau masih ada pertanyaan yang lain seputar tentang iman Kristen, tentang Alkitab, silakan Anda tulis di bawah kolom komentar. Kiranya penjelasan ini cukup untuk menjawab pertanyaan saudara. Tuhan Yesus memberkati.